Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget nih, kita bisa berjumpa lagi di video bagian 2 ini. Dan kali ini kita akan belajar tentang gizi pangan dan gizi masyarakat. Seiring dengan peningkatan kesejahteraan, manusia mempunyai kebutuhan yang sangat beragam. Salah satu dari sekian banyaknya kebutuhan manusia tersebut adalah kebutuhan pangan atau makanan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari makanan. Makanan merupakan kebutuhan hidup yang utama atau kebutuhan primer. Makanan yang kita makan sehari-hari tidak hanya sekedar makanan, tetapi makanan tersebut harus bergizi seimbang agar dapat memelihara kesehatan. Konsep makanan bergizi seimbang ini dipelajari dalam sebuah ilmu yang bernama ilmu gizi. Salah satu cabang dari ilmu gizi adalah gizi pangan. Pangan dan gizi adalah sesuatu gabungan kata yang sulit dipisahkan, karena berbicara gizi haruslah menyangkut pangan dan bahan makanan. Gizi pangan merupakan senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Adapun tujuan dari mempelajari gizi pangan diantaranya, yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat mengkonsumsi makanan. Yang kedua, mengetahui kualitas hidangan yang menunjukkan adanya semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan gizi untuk mencapai keadaan gizi yang baik dengan menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi lebih. Dan yang terakhir, meningkatkan kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan status gizi untuk mencapai hidup sehat. Dan adapun tujuan dari inovasi dan modifikasi pangan diantaranya untuk menambah variasi rasa pada produk pangan, untuk memberikan variasi bentuk pada produk pangan, untuk menambah keawetan produk pangan agar usianya lebih panjang, dan untuk meningkatkan higienitas produk pangan. Maka dari itu, sangat penting untuk kita mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk tercapainya status gizi tubuh yang optimal dan baik. Status gizi baik atau status gizi optimal terjadi bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi yang digunakan secara efisien, sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja, dan kesehatan secara umum pada tingkat setinggi mungkin. Masalah gizi merupakan masalah yang ada di setiap negara, baik negara miskin, negara berkembang, dan negara maju. Saat ini di dalam era globalisasi di mana terjadi perubahan gaya hidup dan pola makan, Indonesia menghadapi permasalahan gizi ganda. Di satu pihak masalah gizi kurang yang pada umumnya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, kurang baiknya kualitas lingkungan, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi. Selain itu, masalah gizi lebih yang disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada lapisan masyarakat tertentu disertai dengan kurangnya pengetahuan tentang gizi. Maka dari itu, begitu pentingnya mengetahui bagaimana pola makan yang baik dan bergizi seimbang, sehingga kita dapat terhindar dari permasalahan gizi buruk maupun gizi lebih. Konsep makanan bergizi seimbang ini dipelajari dalam sebuah ilmu yang bernama ilmu gizi. Salah satu cabang dari ilmu gizi adalah gizi masyarakat. Gizi masyarakat merupakan bagian dari ilmu kesehatan masyarakat yang memberikan dasar-dasar pengetahuan tentang jenis zat-zat gizi dan zat non-gizi dalam pangan, dan faktor penyebab langsung dan tidak langsung yang mempengaruhi status gizi pada setiap daur kehidupan manusia, mulai dari bayi, balita, anak, remaja, dewasa, dan lansia, serta upaya pencegahan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat, utamanya 5 masalah gizi utama, seperti kekurangan energi protein, stunting, wasting, kekurangan vitamin A, gangguan akibat kekurangan yodium, anemia, dan obesitas. Adapun tujuan gizi masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
sebagai promosi kesehatan, yaitu memampukan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Yang kedua, memberikan pengetahuan mengenai pola makan yang baik dan bergizi seimbang terhadap suatu masyarakat. Yang ketiga, menyediakan kecukupan pangan bagi masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat mempunyai status gizi yang baik dan kesehatan yang optimal. Yang keempat, mempelajari masuknya penyakit dan pencegahan penyakit sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat. Dan yang terakhir, memberikan konsultasi dan pendidikan gizi baik secara formal ataupun informal terhadap khalayak masyarakat. Masalah gizi masyarakat bukan menyangkut aspek kesehatan saja, melainkan aspek-aspek terkait yang lain seperti ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan kependudukan. Oleh karena itu, penanganan atau perbaikan gizi sebagai upaya terapi tidak hanya diarahkan kepada gangguan gizi atau kesehatan saja, melainkan juga ke arah bidang-bidang yang lain. Nah, gimana teman-teman? Setelah mempelajari cabang ilmu gizi dari part 1 sampai part 2, pasti kalian lebih paham kan? Oke, sekian penjelasan mengenai cabang ilmu gizi. Sampai jumpa di pembahasan yang lain.